Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dava Anggara, NIM 202101010541, jurusan Manajemen Talenta dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen talenta di perusahaan. Manajemen talenta yaitu merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat dalam sebuah organisasi. Dalam perusahaan, manajemen talenta melibatkan serangkaian kegiatan yang berfokus pada SDM, sumber daya manusia, dengan tujuan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Penting terkait manajemen talenta yaitu yang pertama ada definisi talenta. Yang pertama, talenta merujuk pada kumpulan kemampuan alamiah seseorang untuk termasuk keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, sikap, dan dorongan untuk belajar dan berkembang. Yang kedua, manajemen talenta melibatkan aktivitas strategis yang diserahkan dengan strategis bisnis perusahaan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat pada setiap level organisasinya. Yang kedua, ada alasan pentingnya manajemen talenta, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada peningkatan kompetensi global, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki karyawan yang berbakat. Yang kedua ada perusahaan permintaan dan kesediaan tenaga kerja, distribusi talenta yang tidak merata, dan perubahan dalam permintaan tenaga kerja memerlukan manajemen talenta yang efektif, yang baik agar lancar ketika ada kesempatan pengembangan karir, yaitu karyawan yang harus merasa terbatas dalam kesempatan pengembangan karir cenderung mencari peluang di tempat yang lain, karena dengan mematok seperti di tempat yang itu, kalau tidak pasti maka mencari yang lain. Yang keempat ada teknologi dan perubahan pikiran. Perubahan teknologi dan pengesahan pikiran mempengaruhi kebutuhan perusahaan terhadap talentanya dan karyawan. Kesiapan perubahan. Manajemen talenta membantu perusahaan menghadapi perubahan dengan baik, maka kita akan menyiapkan perubahan ini agar berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada manfaat manajemen talenta, itu ada 2. Yang pertama ada bagi organisasi, yang kedua bagi karyawan. Untuk bagi organisasi meliputi 4 bagian. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga menurunkan biaya kesalahan pengelolaan talenta, yang keempat menciptakan keunggulan bersaing. Untuk bagi karyawan yaitu ada 3, meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja, menyediakan pola karir yang jelas, meningkatkan nilai kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada ruang lingkup manajemen talenta. Ruang lingkup manajemen talenta itu ada identifikasi tipe pekerjaan, mengidentifikasi tugas-tugas yang terlibat dalam pekerjaan dan kompetensi yang diperlukan. Selanjutnya ada individu dengan kompetensi tinggi, yaitu mengembangkan individu yang memiliki potensi yang tinggi-tinggi. Selanjutnya model kompetensi, yaitu menggunakan modal kompetensi untuk mengukur kinerja dan potensi karyawan. Yang selanjutnya ada jejak karir, yaitu jejak karir membuat jalur karir yang jelas agar semua karyawan memiliki karir yang jelas. Maksudnya ada pusat penilaian, yaitu melakukan kinerja secara berkala. Yang selanjutnya berbagai risiko pengembangan, yaitu mengidentifikasi karyawan kinerja yang tinggi agar memiliki risiko pengembangan dengan baik dan bisa menanggulanginya. Yang selanjutnya ada saluran kepemimpinan, yaitu mengembangkan calon pemimpin
Yang selanjutnya ada pivotal talent pool, yaitu mengelola kelompok karyawan yang berbakat. Jadi semua ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memastikan karyawan berbakat tetap berkontribusi secara optimal dalam prestasi manajemen talenta di perusahaan. Pasti untuk menyoroti pentingnya mengelola dan mengembangkan talenta agar perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap berkompetitif di dalam pasar yang dinamis. Yang selanjutnya ada manajemen talenta, adalah upaya untuk memahami bagaimana talenta secara sesuai dan selaras dengan perusahaan keseluruhan, upaya serta fungsi SDM untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. Untuk menurut Smilans tahun 2008, tujuan manajemen talenta adalah yang pertama ada mengembangkan tim unggul yang baik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingnya. Yang kedua, memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. Yang ketiga, memungkinkan adanya saling mengisi antar eksekutif dan berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebagai mungkin sumber daya internal yang ada di perusahaan. Yang keempat, mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif dengan baik. Yang selanjutnya ada mempromosikan adanya keragaman eksekutif berdasarkan jenis-jenis kelamin, latar belakang etnis, dan usia dalam posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas. Selanjutnya, membangun rasa memiliki keperluannya karyawan bertalenta dengan baik, membuka peluang dan tidak terbebaskan bagi karyawan yang istimewa dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya ada model talenta. Faktor kunci manajemen talenta adalah mengembangkan, namun demikian pengembangan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan oleh hal-hal yang lain seperti sistem penilaian kinerja yang baik atau suksesi yang baik. Yang selanjutnya ada tahapan proses manajemen talenta perusahaan. Manajemen talenta adalah suatu pendekatan korporasi yang terancam dan terstruktur untuk menstrukturkan, mempertahankan, dan mengembangkan orang-orang bertalenta yang secara konsisten memberikan kinerja yang unggul. Menurut Capelli tahun 2008, tahapan dari proses manajemen talenta adalah sebagai berikut. Yang pertama saya sebutkan. Yang pertama ada menetapkan kinerja talenta. Langkah-langkah ini menjelaskan posisi kunci penting, posisi yang dimiliki risiko tinggi atau potensi posisi-posisi yang terkait dengan proyek sebagai sasaran dari program pengembangan dalam program talenta manajemen. Yang kedua ada menyeleksi grup pusat pengembangan talenta selection. Pada tahap ini itu harus dilakukan secara macam-macam usaha untuk mengelola kandidat dari berbagai posisi jabatan dan level pegawai dan perusahaan untuk menjadi prestasi program talenta manajemen yang baik. Pada tahap ini dilakukan seleksi talenta selection. Program ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi talenta, yang kedua menarikkan talenta untuk memasukkan dalam grup pusat pengembangan talenta. Yang selanjutnya ada membuat program pengecapan pengembangan talenta.
yaitu dalam tahap ini kita segala macam usaha untuk merencanakan dan mengeksekusi program-program pengembangan yang tercapat yang diberikan kepada setiap anggota dari program talenta manajemen. Yang keempat, menugaskan posisi kunci. Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talenta manajemen yang luas, evaluasi kelayakan kepemimpinan, dan menduduki jabatan-jabatan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang terakhir ada mengevaluasi kemajuan program, monitoring program. Jadi dari semua seluruhan itu kita harus mengevaluasi untuk program agar program itu berjalan dengan lancar dan maju, tiada tanpa hambatan. Sekian penjelasan saya tentang manajemen talenta di perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.